tugas saya memang berat. Karena saya akan meletakkan pondasi. Saya akan meletakkan dasar yang PJ kuat. Gubernur pertama. Ya, harus dasar yang kuat supaya kalau yang berikutnya ya sudah bisa menapak di atas pondasi yang kuat. Kalau yang ini tidak kuat, nanti yang berikut mau menapak itu bisa runtuh. Nah, pertama itu nilai yang menjadi filosofi dasar kita, bahwa kita bekerja itu untuk memenuhi yang namanya ada kecukupan. Ya, cukup sandangnya, cukup pangannya, ya, cukup papannya, itu harus. Nah, yang kedua yang penting juga adalah bagaimana yang kita sebut dengan self-esteem, jadi kepercayaan diri. Harus ada rasa percaya diri kita. Ya, jangan ada sinyalemen bahwa kami ini di Papua, kami ini jauh, ya. Jadi ya standar kami juga diturunkan dong. Jangan sampai ada yang Jangan begitu. sampai begitu. Ya kita ini kan sama, harusnya kita duduk sama rendah, kita berdiri sama tinggi. Pada 9 Desember 2022, Bumi Cendrawasih melahirkan satu provinsi baru, yakni Papua Barat Daya. Provinsi ke-6 di Pulau Papua ini kemudian menaungi 6 wilayah yang terdiri dari Kota Sorong sebagai ibu kota, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat. Papua Barat Daya memiliki potensi luar biasa sebagai penghasil migas. Pemekaran yang dilakukan memungkinkan daerah di sana untuk meningkatkan perekonomian. Namun masih ada berbagai tantangan yang dihadapi provinsi baru ini, mulai dari pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat adat. Papua Barat Daya pun berupaya mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya. Dengan program-program kerja yang terfokus di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, PJ Gubernur Muhammad Musaat kini tengah membangun pondasi kepemimpinan di sana. Tujuannya tak lain demi menjadikan Papua Barat Daya mandiri, adil, dan sejahtera. Nah, sahabat Kompas.com, saat ini saya sudah bersama dengan penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Muhammad Musaat. Selamat siang, Bapak. Apa kabarnya? Selamat siang. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat walafiat. Sehat ya, Pak. Oke, baik. Nah, saya penasaran nih, perjalanan dari Papua Barat Daya ke Jakarta tuh berapa lama sih, Pak? Iya, jadi Papua Barat Daya ini kan satu provinsi baru, provinsi yang ke-38 di Indonesia. Dan ibu kotanya di Sorong. Di Sorong. Kemudian ada 6 daerah bawahannya, 5 kabupaten dan 1 kota. Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Sorong Selatan. Perjalanan saya dari Papua Barat Daya, dari Sorong ke Jakarta ini 4 jam. 4 jam. Ya, itu direct ya. Kami ada penerbangan Garuda yang direct, ada penerbangan Batik yang direct. Kemudian ada juga yang via Makassar, itu ada Citylink, ada Lion ya, ada Batik juga. Jadi ada, intinya bahwa ke Provinsi Papua Barat Daya itu mudah. Aksesnya udah terbuka ya? Udah bisa direct, bahkan dari Sorong berarti ya, Pak? Dari Sorong langsung Cengkareng. Kemudian ada juga kalau mau lebih mudah masuk ke kota Jakarta, kita bisa ikut Batik ya, dari Sorong kemudian Makassar turun di Halim. Ya, jadi itu juga ada penerbangan yang jadi aksesnya sudah mudah lah ya. Sudah mudah ya. Dan selain itu juga banyak kapal juga. Jadi kalau yang tidak bisa menggunakan pesawat bisa menggunakan kapal laut, kapal Pelni. Ya, itu banyak kapal juga yang mampir di Sorong sebagai. Jadi Sorong itu hub ya, penghubung untuk pintu masuk ke Pulau Papua. Ya. Nah, ini kan Papua Barat Daya ini kan seperti yang tadi Bapak bilang, ini provinsi yang baru. Baru dimekarkan tahun 2022 lalu, tepatnya pada 9 Desember. 9 Desember. Nah, selama kurang lebih 7 bulanan atau 8 bulan ya, Pak. Nah, ini kira-kira apa sih fokus Bapak untuk membangun provinsi baru ini nih?
Iya, jadi di Papua kan ada 4 tambahan provinsi baru. Betul. Ya, ada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Yang 3 ini itu diresmikan pada tanggal 11 November. Sementara yang Papua Barat Daya itu diresmikan pada tanggal 9 Desember. Jadi hampir beda sebulan. Ya. Tetapi kami di Provinsi Papua Barat Daya memang didorong juga untuk harus bersama-sama dengan 3 provinsi yang duluan. Ya, jadi memang di awal-awal kecepatan kita harus kita tambah, ya. Kita menyesuaikan bagaimana harus segera. Yang paling utama yang saya harus lakukan yaitu melakukan konsolidasi internal maupun juga eksternal. Internal dengan pemerintah yang ada di sana, ya. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota, termasuk juga dengan pemerintah vertikal, TNI, Polri, karena kita punya Pangdam masih di Manokwari, ya, masih di Papua Barat. Kita punya Kapolda juga masih di Papua Barat. Tapi di Sorong sendiri itu ada Koarmada 3. Ya, jadi Koarmada di Indonesia itu ada 3. Komandan armadanya dan satunya ada di Sorong. Ya, itu juga di Sorong juga ada Pasmar, pasukan marinir, ya. Jadi untuk angkatan laut itu memang basisnya di Sorong. Ya. Jadi itu juga saya lakukan komunikasi, koordinasi, konsolidasi dengan teman-teman itu, dan yang terpenting pasti dengan rakyatnya, ya. Karena dengan masyarakatnya, dengan kepala sukunya, tokoh-tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, apalagi memang ada perbedaan antara pembentukan provinsi yang 3 itu dengan provinsi Papua Barat Daya. Kalau yang Papua Barat Daya ini kan sudah diperjuangkan. Sudah sejak lama ya? Sejak lama, 16 tahun yang lalu. Ya, jadi ada tim deklarator namanya, ada tim presidium, ada tim percepatan. Saya sebagai pejabat yang baru ditunjuk, sebagai petugas negara, petugas pemerintah ini untuk memulai pemerintahan di sana harus membangun komunikasi dengan teman-teman itu. Itu yang saya lakukan di awal, ya, sehingga mendapatkan dukungan. Ya, saya jujur saja ketika pertama tiba saya tidak menyangka ada penyambutan yang luar biasa. Saya harus mengikuti pesta rakyat di kelompok 1 ini, ya, pindah ke kelompok itu, beberapa kelompok bikin pesta rakyat. Jadi itu sesuatu yang luar biasa yang kemudian membuat saya semakin yakin bahwa Provinsi Papua Barat Daya ini akan bisa lebih cepat maju, ya, bisa lebih cepat berjalan pemerintahannya, bisa lebih baik pembangunannya dibandingkan dengan 3 saudara tuanya, ya. Dan alhamdulillah itu sekarang mulai nampak bahwa ternyata memang Papua Barat Daya konsolidasinya kita lebih baik dan situasinya juga kondusif, ya, sehingga banyak program-program yang sudah kita rancang bisa kita laksanakan. Jadi sekarang sampai hari ini dapat saya katakan itu kita sudah on the track, ya. Ya, jadi apa yang kita rencanakan ini sudah ada di jalur yang benar. Nah, sebelum mungkin kita sampai ke situ nih Pak, saya penasaran gimana sih awalnya memang proses kemudian Bapak ini diberikan mandat terpilih untuk menjadi penjabat gubernur itu, bagaimana prosesnya nih Pak? Iya. Jadi saya ini memang latar belakang saya pertama dosen, ya. Saya itu lahir di Fakfak, ya, 58 tahun yang lalu, ya, di Fakfak itu salah satu kabupaten di Papua Barat dulu, ya. Kemudian saya setelah tamat SMA itu saya pergi merantau di Makassar. Sempat merantau juga berarti? Merantau untuk pendidikan di sana. Saya sekolah S1 di Makassar, di Unhas, di FISIP Unhas, ya, dan saya bersyukur karena disitulah saya mulai mendapatkan pengalaman yang luar biasa, ya. Dan saya akhirnya bisa menjadi sekretaris umum Senat FISIP di Unhas, ya. Itu membuat saya semakin percaya diri bahwa tidak bedanya kami di Papua dengan saudara-saudara di provinsi yang lain. Ya, kemudian sesudah itu saya sempat mengajar dulu di Unhas di Makassar setelah selesai pendidikan. Saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.
ada 2 tahunan begitu saya mengajar di sana sebagai asisten dosen. Kemudian sudah itu baru saya pulang ke Papua, tepatnya ke Jayapura pada tahun 93 ya, dan di situ saya masuk sebagai dosen di FISIP Uncen. Ya, Uncen, jadi saya Universitas Cendrawasih. Universitas Cendrawasih di Jayapura, dan 94 saya jadi pegawai, jadi dosen. Kemudian 96 saya kembali lagi ke Unhas untuk melanjutkan studi S2-nya. Kemudian saya sesudah itu tahun 2098 itu ada suasana reformasi dan sebagainya, ada tuntutan-tuntutan untuk ada otonomi khusus bagi Papua. Saya kebetulan saya bersyukur juga menjadi salah satu tim Anggotanya inti, tim inti, tim asistensi yang merumuskan dan mempersiapkan rancangan undang-undang Otsus Papua. Jadi itu, dan setelah selesai itu saya kembali setelah berhasil undang-undang Otsus itu, ternyata saya sudah didawat sebagai pembantu dekan di FISIP. Ya. Jadi saya jadi pembantu dekan itu dengan pangkat yang tidak cukup. Ya, masih 3B saya udah jadi pembantu dekan. Ya, padahal itu jobnya harus job 4A. Gitu ya. Dari situlah kemudian saya sudah itu saya juga jadi anggota KPU. Jadi memang panjang perjalanan saya jadi KPU ya. Kemudian sesudah itu saya sempat juga masuk jadi calon wakil gubernur tahun 2005 ya di Papua. Tapi belum beruntung ya, dan akhirnya saya tahun 2009 itu diajak sama Pak Andi Mararangeng untuk menjadi salah satu asisten deputi di Kementerian Pemuda Olahraga di Jakarta. 4 tahun saya di Jakarta, kemudian saya kembali jadi kepala Bapeda di Papua ya, 7 tahun, jadi asisten 2 tahun. Yang saya diusulkan itu menjadi sekda. Jadi saya tidak pernah diusulkan jadi gubernur, PJ gubernur. Jadi awalnya di sekda dulu? Diusulkan menjadi sekda di Papua Selatan. Jadi itu secara resmi suratnya sudah diusulkan oleh gubernur untuk saya dipersiapkan menjadi sekda di Papua Selatan. Tapi dalam perkembangannya ternyata semua sekda DOB itu diisi oleh pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, walaupun saya udah dikirimi juga undangan, sudah dicantumkan di situ sebagai sekda Papua Selatan. Tapi ternyata ya, saya tinggal mudah-mudahan ini pasti ada rencana dari Yang Maha Kuasa yang lain bagi saya ya. Jadi saya tetap sabar, dan ternyata tiba-tiba saya dipanggil untuk dipersiapkan menjadi gubernur di Papua. Justru mendapatkan jabatan yang lebih tinggi daripada sekda ya Pak. Jadi itu perjalanannya ya. Jadi saya juga tidak pernah mimpi lah untuk jadi PJ gubernur ya. Yang memang saya mimpi ya sebagai birokrat. Kita birokrat daerah itu kan jabatan tertinggi sekda. Betul. Jadi pasti siapapun pejabat di daerah itu pasti pingin jadi sekda. Ini sebenarnya perjalanannya cukup panjang ya dari awal akademisi. Betul, cukup panjang, dan memang semua terjadi mengalir begitu saja. Ya. Nggak pernah mimpi justru jadi PJ gubernur ya Pak ya? Saya semua jabatan, alhamdulillah semua jabatan yang saya dapatkan itu datang begitu saja. Gitu ya. Mengalir begitu saja. Padahal waktu saya masih kecil itu cita-cita saya jadi bupati saja. Jadi bupati. Alhamdulillah bupati juga saya sudah pernah jadi PJ bupati ya, di Waropen waktu saya di Papua. Sekarang dikasih bonus lagi jadi PJ gubernur. Ya. Ini rahmat dari Tuhan lah untuk Bapak gitu ya. Betul-betul. Nah soalnya memang sepak terjang dan juga pengalaman Bapak ini nggak main-main lah. Seperti yang tadi Bapak udah ceritakan, Bapak juga pernah menjadi tim inti dari pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua. Dan akhirnya baru kemarin itu merilis buku berjudul Dinamika Pemerintahan di Papua. Nah ini boleh cerita sedikit gak Pak, ini bukunya tuh gimana ceritanya akhirnya merilis buku, dan ini tentang apa sebenarnya bukunya? Iya, jadi ini buku saya yang keempat ya. Jadi buku saya yang pertama itu judulnya Penguatan Otonomi Daerah di Balik Bayang-Bayang Ancaman Disintegrasi. Kemudian buku saya yang kedua itu Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua.
Terus buku saya yang ketiga, Quo Vadis Otsus Papua. Dan buku saya yang keempat ini, Dinamika Pemerintahan di Papua. Jadi saya memang background saya pemerintahan. Ya, saya S1, kemudian S3-nya juga itu pemerintahan. Ya. Dan saya mengajarnya juga dosen pemerintahan. Dan sekarang saya juga bersyukur karena saya masuk cukup lama di birokrasi. Ya, jadi saya bisa perpadukan antara aspek-aspek yang bersifat normatif, ya, tekstual, dan juga aspek-aspek yang bersifat empirik, ya, kontekstual. Jadi terutama kontekstual Papua, ya, agak berbeda lah Papua dengan provinsi yang lain. Jadi terakhir ini saya menulis buku itu karena saya melihat bahwa ada beberapa sejarah, ya, keberadaan Papua yang belum terungkap. Ya, saya dalam berbagai pengamatan saya, pembelajaran saya menemukan misalnya bahwa sejak tahun 56 itu ada undang-undang tentang pembentukan Provinsi Irian Barat. Kita hari ini kan selalu memulai dari tahun 69. Bahwa tahun 69 itu ada undang-undang nomor 12 tahun 69 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Irian Barat. Itu undang-undang tahun 69, 12. Ternyata saya menemukan dari berbagai pembelajaran saya menemukan ada undang-undang yang namanya Undang-Undang nomor 15 tahun 56. Lebih lama lagi. Lebih lama lagi, ya. Itu sudah dibentuk, pemerintah Indonesia sudah membentuk Provinsi Irian Barat, tetapi ibu kotanya itu bukan di Papua. Ibu kotanya di Suasio, di Ternate, di Tidore. Ya. Dan gubernurnya itu adalah Sultan Tidore. Artinya terlepas dari apakah kemudian bertahan lama atau tidak, tapi ini kan sejarah yang harus diungkap. Betul. Ya, bahwa sebenarnya di tahun 56 itu ketika pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda gagal menemukan kesepakatan dalam konferensi meja bundar, maka kemudian di situ status quo, ya, dan pemerintah Indonesia membentuk itu Undang-Undang nomor 1556, ya, dengan gubernurnya waktu itu Zainal Abidin sebagai Sultan Tidore, dia sebagai gubernur Irian Barat waktu itu. Ya, itu yang saya temukan. Kemudian ada lagi Undang-Undang nomor 20, ya, tahun 58, ya, yang tadinya ini daerah wilayahnya itu masuk juga beberapa kecamatan di Maluku Utara, ya, seperti Weda dan beberapa yang lain. Di tahun 58 itu ternyata sudah dikeluarkan, tinggallah yang Irian Barat saja gitu, ya. Dan ini pergumulan saya di bidang pemerintahan yang saya kira perlu kita ungkapkan. Ya. Sebelumnya saya sudah juga memulai itu dari zaman Sriwijaya, zaman Majapahit. Ternyata sudah ada rekam jejak, ada jejak-jejak itu kerajaan itu yang sudah masuk ke Papua pada zaman itu. Ya, itu kan belum terungkap. Jadi banyak yang nggak tahu justru. Banyak tidak tahu. Makanya saya merasa perlu untuk menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada perjalanan dari kesultanan dari kerajaan Majapahit, ya, dari kerajaan Sriwijaya sampai ke Papua, dan ada juga istilahnya tanda-tandanya, ya, di beberapa tempat, ya, yang dan kemudian ya masuk nanti zaman Belanda, ya, kemudian zaman Jepang, kemudian zaman tadi saya sampaikan Indonesia mulai, dan seterusnya sampai di Undang-Undang Otonomi tahun 74, kemudian Undang-Undang tahun 99, seterusnya sampai Otsus. Ya, jadi saya ingin membuat benang merahnya itu, ya, bahwa ada urusan Papua ini sebenarnya sudah sejak zaman Majapahit, zaman-zamannya kerajaan, itu terus sampai hari ini itu. Jadi sejarah ini kan harus ditulis utuh gitu, ya, terlepas dari ada kontroversi, ada perbedaan pandangan,
tentang kebenaran dari bukti-bukti itu, tapi itu saya lampirkan undang-undangnya sebagai bukti bahwa memang pernah ada undang-undang itu dan tidak pernah dicabut. Ya, jadi artinya ini harus diklarifikasi juga ya, bahwa itu ada undang-undangnya. Saya lampirkan undang-undang itu sampai ada namanya PNPS ya, sebelum Undang-Undang 12 itu ada penetapan presiden namanya PNPS nomor 1 dan seterusnya. Jadi itu saya coba ungkapkan ya, supaya semua orang tahu, terutama generasi di Papua juga paham bahwa memang ada dinamika Papua ini sampai kemudian secara utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Okay. Jadi ada perjalanan panjang. Ini harus ditulis ya, diketahui bahwa ada perjalanan panjang, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian ada PPR dan sebagainya, tapi memang sudah ada perjalanan panjang. Ini yang saya ingin mengungkapkan itu kepada publik sehingga bisa diketahui, terutama untuk generasi baru ini, bahwa memang ini ada perjalanan yang panjang di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi perjalanan sejarah lah ya dari zaman Majapahit, kerajaan Sriwijaya, sampai sekarang. Sampai ya, Pak? sekarang, sampai terakhir ini dengan Undang-Undang Otsus. Baik, nah Bapak ini kan kemudian lahir dan besar di Fak-Fak ya Pak, Ya. Papua, orang asli Papua. Nah di Fak-Fak ini kan sebelumnya bagian dari Papua Barat ya Papua Pak? Barat, benar. Nah, berarti, sampai sekarang masih Papua Barat. Iya betul. Ya. Nah pastinya tentunya merasakan nih bagaimana dulunya sebelum dimekarkan, kemudian sekarang udah ada Provinsi Papua Barat Daya dan Bapak menjadi pemimpinnya. Ini sebenarnya perbedaan apa sih yang kemudian ingin dilihat dan juga yang dirasakan nih kemudian setelah dimekarkan? Jadi memang pemekaran ini merupakan satu instrumen, ya, instrumen untuk percepatan pembangunan. Jadi tugas pemerintah itu kan ada 3. Yang pertama adalah memberikan pelayanan kepada rakyat, kemudian yang kedua melaksanakan pembangunan, yang ketiga memberdayakan masyarakat. Dengan adanya pemekaran ini kan ibaratnya kita mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Itu artinya bahwa harusnya ya, diharapkan bahwa ini akan semakin meningkatkan efektivitas pelayanan kita kepada masyarakat. Karena sudah dekat ya, kita sudah dekat. Kalau dulu kita misalnya dari Sorong Selatan, kita mau ketemu gubernurnya, kan kita harus ke Sorong dulu. Ya, dari Sorong kita harus naik pesawat dulu, pergi ke Manokwari. Jauh berarti? Jauh. Hari ini kan hanya ke Sorong udah dapat gubernurnya. Ya, itu jadi artinya dari aspek pelayanan semakin pendek, ya, rentang kendalinya itu semakin pendek. Jadi harusnya lebih efektif pelayanannya. Yang kedua juga kue pembangunannya, ya, kue pembangunan. Sebagai contoh misalnya dulu sebelum dimekarkan Papua Barat itu punya 12 kabupaten, 1 kota, ada 13 kabupaten. Kita di Papua Barat di Sorong, pada umumnya di Sorong Raya itu ada minyak dan gas. Ya. Kita mendapatkan bagi hasil minyak dan gas karena otonomi khusus kita. Setelah didistribusi ke kabupaten kota, masing-masing kabupaten kota hanya mendapat 13 miliar. Karena dibaginya banyak ya? Dibaginya banyak. Ya, yang besar hanya kabupaten yang istilahnya penghasil, yaitu Kabupaten Sorong. Tapi yang lain semua yang bukan penghasil karena dibagi banyak dapat 13. Hari ini kabupaten-kabupaten itu kan tinggal 6 ini. Wah, dapat bagiannya lebih banyak berarti. Dapatnya 56. Jadi bisa dibayangkan berapa kali lipat dibandingkan kalau kita hanya satu provinsi. Ya, hari ini kita dapat kabupaten kota selain kabupaten penghasil itu bisa dapat sampai 56 miliar dari 13 miliar. Dari 13. Ya, jadi itu salah satu contoh bahwa pemekaran ini ya tadi sumber daya ini lebih terkonsolidasi ya. Dan kemudian yang kedua tadi jarak pemerintah ini semakin didekatkan ya, makanya harusnya lebih cepat pembangunannya ya, lebih cepat kita memberikan pelayanan kepada
kepada masyarakat. Dan hari ini pasti suasana kompetitif itu semakin nyata antar provinsi kita ini. Kan ada 6 provinsi, kita semua berlomba-lomba ini. Tapi berlomba-lomba untuk kebaikan ya, betul, tidak bermaksud untuk saling meniadakan, tapi kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Bagaimana masing-masing provinsi dengan berbagai strateginya memastikan bahwa kebijakan, program, kegiatan itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi itu yang kita harapkan dengan pemekaran ini ya. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya ya, bahwa ini jauh ya, tidak tersampaikan. Kita harus pergi ke Manokwari. Ya, sekarang udah dekat-dekat ini kan. Apalagi kayak di wilayah saya, semua bisa ditempuh dengan darat ya, kecuali Raja Ampat. Nah, itu karena kepulauan. Kepulauan ya. Tapi kan lancar juga ya, tiap hari ada 2 penyeberangan ke sana ya. Apalagi kalau mau pakai speed banyak sekali yang pergi ke sana, jadi tidak ada alasan lagi. Nggak ada alasan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Betul, gitu ya. Harus semakin baik pembangunannya. Nah, kemudian setelah dilantik nih Pak menjadi PJ Gubernur, kan Bapak tadi sempat bilang kalau sempat ini juga nih berkomunikasi dengan masyarakat adat. Ya. Nah, ini apa sih sebenarnya aspirasi dari mereka kemudian setelah ini dimekarkan, apa yang jadi harapan mereka? Iya, jadi yang pertama itu masyarakat kami ini sebenarnya tidak, ya kata orang Jawa itu tidak neko-neko gitu ya, tidak macam-macam. Mereka sangat sederhana, tuntutannya juga sederhana. Yang pertama itu mereka menginginkan ada rasa adil, ada rasa keadilan. Apa memangnya rasa? Kalau mereka punya potensi ya di atas tanahnya, maka harus dimanfaatkan untuk dia loh. Ya selama ini mereka masih merasa tidak diperlakukan adil, ya karena memang potensinya itu banyak diambil, ya kemudian tidak jelas bagiannya. Kembalinya lagi untuk mereka. Betul. Ya. Jadi tugas saya itu pertama memang makanya visi yang saya kembangkan itu yaitu Papua Barat Daya mandiri, ya, Papua Barat Daya adil dan sejahtera. Ya, untuk melaksanakan visi ini ada 3 program utama saya, yaitu Papua Barat Daya sehat, Papua Barat Daya cerdas, dan Papua Barat Daya produktif. Jadi ini yang menjadi fokus saya, ya, bagaimana saya memastikan masyarakat saya itu bisa sehat, kemudian bisa cerdas, ya, dan produktif. Ya. Jadi pasti bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan juga bidang perekonomian. Dan itu untuk itu semua kan dibutuhkan juga infrastruktur pasti ya. Jadi itu mereka pertama memang itu, ya mereka sampaikan ke saya ya, supaya mereka betul-betul mendapatkan haknya. Ya, adil itu tidak harus sama. Adil itu apabila kita memberikan sesuatu kepada orang yang menjadi haknya. Ya selama ini mereka merasa haknya kok tidak didapat, ya. Ya kayak tadi misalnya dari angka tadi misalnya yang saya katakan tadi 56 miliar itu ada hak masyarakat adat di situ. Undang-undang sudah menyebutkan 10% harus digunakan untuk pemberdayaan adat. Berarti kan masing-masing kabupaten ada 5,6 miliar yang harus diberikan untuk pemberdayaan adat. Jadi itu yang saya tegaskan ya. Dan untuk itu kemudian saya mendesain beberapa program. Ya. Yang karena saya juga berbatas waktu ya. Saya ini kan diberi tugas dari pemerintah, dari presiden 1 tahun. Ya, kemudian kalau nanti dilihat masih layak diperpanjang 1 tahun, jadi saya berbatas waktu, jadi saya juga mendesain program-program yang memang bisa terwujud ya, bisa diimplementasikan dalam kurun waktu yang pendek itu ya, program-program bersifat quick wins lah gitu, yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Sehingga saya pertama meyakini faktor pertama yang penting itu faktor kesehatan. Kami punya fakultas kedokteran di Sorong
itu adalah Fakultas Kedokteran dari Unipa itu Universitas Papua. Itu ada di Manokwari, karena dulu kita satu provinsi, makanya ada kelasnya ada fakultasnya di Sorong. Ya, saya udah datangi itu tempatnya, ya, dan saya lihat memang perlu mendapat support dari pemerintah, ya. Itu salah satu yang kita harapkan bisa mempersiapkan dokter, para medis kita untuk. Dan ada beasiswanya juga ya Pak ya? Betul, ada beasiswa. Program saya, kegiatan saya yang saya sebut dengan Prodikter. Prodikter. Ya, program pendidikan dokter. Jadi ini khusus untuk kedokteran berarti kedokteran ya, baik yang dokter umum ataupun dokter spesialis. Itu kami siap biayai ya, karena kita punya fakultas itu. Nah, tetapi untuk dokter ini bisa lebih berkualitas, kita kan butuh rumah sakit. Betul, Ya? fasilitasnya kemudian untuk mereka bekerja ya. Iya. Mereka bekerja, mereka belajar. Ini kan yang mahasiswa harus belajar di rumah sakit, harus ada rumah sakit pendidikan. Hari ini kan tidak punya rumah sakit pendidikan. Ya, makanya saya merencanakan untuk membangun rumah sakit tipe A. Ya, tetapi itu kan butuh waktu. Ya, jadi ini kita baru bikin perencanaannya. Tetapi untuk mengisi waktu yang singkat ini, saya sudah berkoordinasi dengan Bupati dan juga dengan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan status rumah sakit yang ada di Kabupaten Sorong, rumah sakit Yanpit Wanane, untuk menjadi rumah sakit tipe B. Hari ini masih tipe C. Oke, dinaikkan dulu statusnya fasilitasnya. Ya, tipe B, dan dia menjadi rumah sakit pendidikan. Supaya tadi adik-adik kita yang kedokteran bisa praktek di rumah sakit ini. Ya, jadi itu yang kami lakukan untuk bidang kesehatan. Nah, dan semua dokter spesialis yang ada di mana-mana itu kami juga kasih beasiswanya ya. Kita benahi juga rumah sakit yang lain ya. Karena di wilayah saya itu hanya ada 3 rumah sakit yang tipe C. Rumah sakit di Kabupaten Sorong, rumah sakit di Kota Sorong, dan rumah sakit di Kabupaten Sorong Selatan. Sorong Selatan. Ya, itu masih di daerah Sorong nih. Iya, kalau Raja Ampat, Mebrat itu Pratama. Ya, rumah sakit Pratama. Jadi memang belum kualifikasinya masih belum sampai tipe C. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Kemudian saya juga punya program yang namanya Biskmas, ya, beasiswa generasi emas. Ini yang buat pendidikan? Pendidikan betul. Tadi kan kesehatan, sekarang masuk Iya, pendidikan. untuk pendidikan. Ya, jadi pendidikan juga itu ya, kesehatan tadi, selain itu tadi pasti kita punya tanggung jawab untuk stunting ya. Itu yang jadi program nasional ya. Jadi stunting itu juga posyandu kita benahi ya, kita sama dengan teman-teman di di kabupaten kota ya. Bahkan untuk kesehatan orang tua kami juga punya program namanya Paitua. Paitua? Ya, Paitua itu perlindungan hari tua. Oke. Jadi untuk lansia ya? Untuk lansia. Setiap yang usianya 65 tahun ke atas, itu tiap bulan kita memberikan uang cash 250.000 per orang. Tunjangan seperti itu? Semacam itu ya. Jadi supaya dia bisa gunakan ya. Karena hari tua ini kan kadang-kadang kebutuhan makan minum sudah kurang, ya. Tapi uang itu dia bisa kasih. Kalau kami di Papua itu bisa kasih cucunya. Uang jajan cucunya. Iya, jadi ada kebahagiaan, dan itu bisa menambah usia harapan hidupnya karena dia bahagia, bisa berbagi dengan cucu, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita siapkan mulai bulan Juli ini kita lakukan, ya, untuk itu kesehatan. Kemudian yang tadi yang pendidikan itu ada beasiswa ya. Kita akan ini beasiswa, tapi saya lebih fokus untuk melakukan proses pencangkokan ya terhadap siswa yang untuk melanjutkan studi lanjut menjadi mahasiswa. Jadi setelah kelas 2 ya, kelas 2 SMA, semester 2 di kelas 2 SMA atau semester 1 di kelas 3 SMA, kita sudah melakukan seleksi. Untuk perguruan tinggi? Ya, yang bagus-bagus, ya, yang bagus-bagus, udah kita bina khusus. Jadi kalau dia mau masuk kedokteran, kita udah bina khusus untuk jadi mahasiswa kedokteran. Jadi lebih awal. Lebih awal, jadi bukan dia tamat terus kita kirim, nggak tahu potensinya bagaimana. Jadi sudah dilihat dulu ya potensinya, ini mau masuk kemana. Ya, kalau yang mau masuk Akmil, Akademi Militer, itu sudah kita, jadi mungkin hari Jumat, Sabtu, Minggu,
itu dia tidak bersekolah di sekolahnya ya. Setelah pulang sekolah dia pergilah ke Korem ya, dia dididik khusus di sana, dipersiapkan Sudah dipersiapkan sejak dini. sejak dini ya. Jadi tidak kemudian nanti dia ikut tes seleksi tidak lulus ya, atau seleksi kita minta standarnya diturunkan. Kapan kita mau Jadi nggak ujuk-ujuk bersaing? nanti setelah lulus baru mikir gitu ya? Tidak begitu ya. Selain itu fokus juga untuk vokasi, pendidikan kejuruan vokasi. Jadi saya merencanakan akan bangun ada buat nanti sekolah pariwisata. Sekolah Jadi pariwisata. sekolah komunitas pariwisata di Raja Ampat. Karena memang pariwisata di Raja Ampat Raja lah ya. Ampat. Jadi kita dekatkan sekolahnya dengan potensi yang terbesar ada. di Iya. Papua mungkin ya. Ya, kalau kita kan sekarang kan tidak ada sekolah pariwisata yang cukup Dekat bagus gitu. di wilayah Papua Barat Daya. Bahkan di wilayah Papua, satu Papua itu tidak ada sekolah pariwisata yang cukup bagus. Ya, jadi kita ingin bikin di situ satu. Kita punya minyak dan gas, ya. Jadi kita akan juga nanti bikin sekolah komunitas perminyakan di Sorong. Di Sorong, karena itu ada pusatnya. minyak, pusat minyak di situ. Betul. Ya, di kota Sorong sendiri sudah ada sekolah kelautan perikanan. Karena kita punya potensi ikan juga. Jadi harus fokus seperti itu ya. Di tempat-tempat potensi di situ ada. Iya, dulu kalau zamannya Power Demand jadi Menteri Pendidikan itu ya namanya link and match ya. Betul. Jadi bagaimana mendekatkan dengan apa potensi yang ada di situ. Itu di bidang pendidikan ya, sehingga anak-anak Papua akan bisa terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Karena jangan lagi ada perusahaan yang saya tanya begitu berapa anak Papua, hanya 35%. Setelah saya tanya kenapa 35%, skillnya tidak punya. Karena itulah harus dibangun. Tanggung jawab pemerintah ya. Saya katakan ini kesalahan pemerintah dan kesalahan kamu perusahaan. Jadi kami berdua harus bertanggung jawab, pemerintah dan dia juga. Dia juga kalau ada kegiatan di sini harusnya dia menyiapkan juga sekolah-sekolah untuk mempersiapkan anak Papua masuk ke dalam lapangan-lapangan kerja itu. Ya. Nah, semua ini kesehatan saya juga sudah kerjasama dengan BPJS. Jadi kita sudah kemarin mendapatkan penghargaan Universal Health Conference. Ya. Saya juga sudah ada kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja untuk memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang rentan ya. Jadi petani, nelayan, tukang ojek, sopir ya. Kesehatannya terjamin. Ya, semua termasuk juga di dalamnya pendeta dan imam ya. Itu juga kita akan fasilitasi, kita akan biayai, kita akan berikan membayar polisnya nanti di BPJS Tenaga Kerja, sehingga kalau ada sakit, ada kecelakaan, atau ada meninggal, dia mendapatkan haknya untuk mendapatkan santunan. Itu ada program yang kita sebut dengan Torang Jaga. Torang Jaga. Iya, jadi kita menjaga ini hajat hidup banyak orang itu. Ya. Untuk di ekonomi, ya, di produktif, saya juga sudah kerjasama dengan Bank Papua untuk memberikan pinjaman tanpa bunga. Jadi untuk membuka usaha ya. Usaha terutama anak muda. Itu program namanya Papeda. Papeda. Iya, Papeda itu pengembangan perekonomian pemuda. Oh, disingkatnya Papeda. Papeda ya. Itu jadi anak-anak muda kita yang mau berkarir di bidang perekonomian, ya bisa untuk tahap awal bisa 1 sampai 10 juta ya. Nanti sudah itu kalau mau ditambah lagi bisa kita tingkatkan, dan bisa juga ada skim-skim lain yang sudah dimulai sama pemerintah. Tapi ini tanpa bunga, tanpa agunan, tanpa jaminan. Jaminan sama bunga ditanggung sama pemerintah provinsi. Ya, jadi supaya tidak semua mau masuk ke pemerintahan karena kursi pemerintahan terbatas ya. Itu harus bisa buka usaha sendiri. Betul, usaha sendiri. Itu sudah juga kita siapkan, kita mulai untuk anak-anak muda kita. Mudah-mudahan bisa merubah mindset mereka yang selama ini hanya mau jadi PNS, ya, mau jadi politisi misalnya, masuk partai, hari ini bisa ada jadi pengusaha ya, karena tempat kita ini
sangat luas dengan berbagai potensi yang kita miliki. Jadi itu beberapa program yang sudah kita canangkan. Selain ada namanya Jambu Hidup. Jambu Hidup itu jaminan 1000 hari kehidupan. Jambu hidup. Ya, jadi untuk apa namanya, setiap ibu ya pasangan usia subur ini ya, suami istri itu sejak menikah ya sampai kemudian melahirkan dan 2 tahun sesudah kelahirannya itu dipantau oleh tenaga medis ya, supaya melalui posyandu tadi. Jadi kita perbanyak posyandu, tingkatkan kualitas posyandu ya, sehingga mereka bisa dipantau Perkembangan supaya bayinya juga. ya nanti ketika melahirkan bagi yang tidak mampu kita memberikan namanya bersalin kit ya. Jadi ada peralatan persalinan ya yang dia bisa sampai 3 bulan pertama itu semua ditanggung sama pemerintah ya. Jadi sehingga mereka tidak ada alasan untuk bayinya terlantar dan sebagainya. Karena sudah dibantu oleh pemerintah. Sudah dibantu oleh pemerintah. Ini banyak banget nih program-program menarik yang Bapak gagas kemudian setelah menjadi penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Nah ini kan Bapak bisa dibilang menjadi pondasi karena merupakan pemimpin pertama lah dari Papua Barat Daya ini. Kemudian apa sih Pak nilai-nilai yang ingin Bapak tanamkan dalam pemerintahan ini supaya kemudian nanti bisa diteruskan oleh pemimpin selanjutnya? Iya, jadi ada 3 nilai utama ya yang saya inginkan semua aparatur terutama di Papua Barat Daya dan kemudian yang kedua masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya itu paham benar. Pertama itu nilai yang menjadi filosofi dasar kita bahwa kita bekerja itu untuk memenuhi yang namanya ada kecukupan ya, sustenance gitu. Jadi kita harus memastikan rakyat kita itu cukup ya. Cukup sandangnya, cukup pangannya ya, cukup papannya, itu harus, itu haknya rakyat. Jadi jangan sampai ada rakyat kita yang kelaparan misalnya ya. Jadi pertama itu, dan rakyat kita semua, jadi saya selalu arahkan semua program kita itu harus memberikan jaminan kecukupan itu. Nah, yang kedua yang penting juga adalah bagaimana yang kita sebut dengan self esteem, jadi kepercayaan diri. Harus ada rasa percaya diri kita. Ya, jangan ada sinyalemen bahwa kami ini di Papua, kami ini jauh ya. Jadi ya standar kami juga diturunkan dong. Jangan sampai ada yang jangan begitu. sampai begitu. Ya kita ini kan sama, harusnya kita duduk sama rendah, kita berdiri sama tinggi. Walaupun kami belakangan membangun ya, karena kita membangun sungguh-sungguh ini sebenarnya baru dengan otonomi khusus ya. Tetapi bukan alasan bagi kami untuk selalu meminta untuk diberikan kekhususan itu ya. Jadi saya selalu mendorong supaya kita juga harus saatnya kita untuk bersaing bebas juga ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga itu freedom, kebebasan ya. Orang yang Papua harus bebas dari rasa takut. Tidak ada lagi istilah Papua rawan, Papua tidak aman. Papua sangat aman ya. Papua itu luas itu. Ya, tidak hanya, mungkin ada gejolak-gejolak di 1-2 titik, tapi itu tidak bisa disamaratakan ya, dibuat semacam digeneralisir bahwa Papua tidak aman. Ya, silakan coba datang ke Sorong, datang ke Jayapura, ya, datang ke Merauke, datang ke Nabire misalnya, Mimika, ya itu semua aman dan orang Papua happy, ya orang Papua membuka diri untuk siapa saja. Bahkan kita selalu katakan ini adalah kemajemukan dan inilah kebinekaan, inilah Indonesia mini. Kalau mau lihat Indonesia yang sebenarnya itu, lihatlah di Papua. Ya, karena kita sangat adat kita, budaya kita itu sangat menghargai semua orang. Ya, jadi itu 3 hal itu yang. Terus kita juga harus bebas dari tadi selain rasa takut. Kita bebas juga dari predikat-predikat yang merendahkan harga dan martabat kita. Seakan-akan kalau bicara Indonesia itu yang paling tertinggal Papua, ya, yang paling bodoh Papua, ya.
IPM-nya rendah Papua, kemiskinan tinggi Papua. Ya ini memang karena tadi kita belakangan memulai pembangunan. Jadi tidak bisa kita membandingkan Papua dengan misalnya Jawa Timur, Betul. membandingkan Papua dengan Sulawesi Selatan. Itu tidak adil. Yang harus dilihat itu progresnya, Betul. ya capaiannya. Ya kalau IPM berapa lompatannya Papua dibandingkan dengan provinsi yang lain. Saya kira kita tidak kalah lah. Jadi itu kalau kita mau jujur, kita mau adil, mari lihat Papua dalam konteks itu. Itu yang saya ingin tanamkan ke semua masyarakat ya, terutama generasi muda Papua. Sudah saatnya juga, makanya tadi saya tidak mau dia masuk sesuatu perguruan tinggi atau masuk di pendidikan kedinasan dengan ada semacam kekhususan ya. Makanya bukan itu yang kita mau, dianya kita siapkan. Betul. Supaya dia bisa bersaing bebas. Dan ternyata banyak anak-anak Papua yang ya, jangan kita memposisikan diri kita pada papan bawah ya. Kita harus sama dengan saudara-saudara kita. Justru harus lebih hebat. Harus lebih hebat, apalagi kita punya fasilitas banyak ya. Tuhan sudah anugerahi kita dengan alam yang luar biasa ya. Ada kebijakan pemerintah juga yang luar biasa dengan otonomi khusus. Jadi memang saatnya mari kita tunjukkan kepada bangsa yang besar ini bahwa kita sama dan kita mau duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan saudara-saudara kita yang ada di provinsi lain sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini momentum baik 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, makanya saya akan membawa 500 anak muda berlayar dengan kapal KRI Wahidin Sudirohusodo dari kota Sorong, dari pelabuhan Sorong, pergi ke pulau terluar Indonesia yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, namanya Pulau Fani. Pulau Fani. Ya, itu tetangganya negara Palau dan tetangganya negara Filipina. Ini di Raja Ampat ya berarti? Pulau Faninya di Raja Ampat, masuk dalam Kabupaten Raja Ampat. Ya, kita akan di dalam perjalanan itu akan juga mendapatkan pengetahuan, wawasan itu ya, ada sharing dari berbagai pihak untuk anak-anak muda kita, dan nanti sampai di Pulau Fani kita akan bentangkan bendera merah putih ya, sepanjang 78 meter ya di laut Pulau Fani, di Pulau Faninya, dan itu ingin kita meneguhkan semangat kita bahwa pertama kita akan lihat di sana ada tentara kita, ada marinir kita yang menjaga Pulau Fani yang tidak ada penduduknya. Tapi mereka penduduknya ada di tetangga pulau yang lainnya. Tapi mereka menjaga pulau itu dengan kesigapan yang luar biasa. Hanya karena harga diri Indonesia. Ya, jadi itu kita bisa belajar tuh bagaimana semangat juang dari para tentara kita yang ada di sana. Ya, yang begitu jauh dengan fasilitas yang terbatas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi ya bagi kita yang kebetulan hidup di kota-kota yang sudah ada segala pernah melihat macam. Ini bagaimana perbatasan di pulau-pulau terluar ini. Betul. Kondisinya seperti apa. Ini menarik banget, berarti tanggal 17 Agustus ya Pak? Kita perginya tanggal 21 nanti. Oh, 21 Agustus ya. Jadi tanggal 17 kita ada kegiatan-kegiatan di Sorong dan sekitarnya. Tanggal 21 baru kita berlayar ke sana ya. Dan ini nanti Forkopinda juga ikut di atasnya ya. Kemudian kita akan bersama-sama dengan anak-anak muda kita ini di atas kapal. Perjalanannya cukup jauh, memang 10 jam. Wah, ya. Ini lama banget ya. Iya, tapi perjuangan juga lah untuk bisa sampai betul, dan kita bisa melihat betapa hebatnya Indonesia ya, dengan kekayaan yang luar biasa. Ya, dengan pasti kita akan melintasi pulau-pulau di Raja Ampat ya. Karena di Raja Ampat sendiri ada lebih dari 300-an pulau. Jadi kita akan melintasi pulau-pulau di Raja Ampat ya dan sekitarnya, dan itu akan harusnya menambahkan semangat juang kita. Jadi pengalaman yang berharga juga nih. Betul, anak-anak muda kita RI ini. harus lebih
bersemangat daripada orang tua-tua ya. Oke. Nah Pak, mesti singkat ini ternyata kepemimpinan Bapak ini sudah bisa mengikat hati rakyat nih Pak, dan juga banyak yang bertanya-tanya dan juga menanti apakah Bapak ini kemudian setelah dari periode ini apakah akan melanjutkan sebagai gubernur nih Pak? Apakah mungkin ada rencana nih Pak ke arah sana? Jadi saya kan selalu sampaikan, saya ini kan dipilih tadi pertama dari awal, ya pertama dari awal itu kan tidak ada rencana untuk menjadi Betul. gubernur, ya. Tidak Tapi pernah ini bermimpi ya? tidak bermimpi. Tapi ini kan berarti Tuhan sudah memberikan suatu anugerah, ya. Dan kepemimpinan bukan anugerah sebenarnya, pemimpinan kan amanah. Betul, Ya. amanah. Jadi amanah yang saya dapatkan dan ini kepercayaan dari pemerintah, ya, kepercayaan dari negara. Jadi saya ibarat petugasnya pemerintah, ya, yang ditugasi oleh Presiden melalui Presiden Republik Indonesia, dan saya harus mempertanggungjawabkan tugas itu. Karenanya saya akan selesaikan tugas saya, ya. Jadi saya akan fokus selesaikan tugas saya karena tugas saya memang berat. Karena saya akan meletakkan pondasi, saya akan meletakkan dasar yang PJ kuat. gubernur pertama. Iya, harus dasar yang kuat supaya kalau yang berikut-berikutnya ya sudah bisa menapak di atas pondasi yang kuat. Kalau yang ini tidak kuat, nanti yang berikut mau menapak itu bisa runtuh gitu. Betul. Ya. Jadi saya akan berusaha sekemampuan saya dan dukungan semua pihak, terutama masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Kita akan fokus untuk menyelesaikan tugas ini, ya. Tugas saya itu sampai 9 Desember tahun 2022. Nah, nanti akan evaluasi sama pemerintah. Kalau ternyata saya dianggap masih bekerja baik, ya, saya bekerja on the track, ya akan diperpanjang lagi 1 tahun lagi sampai tahun 9 Desember 2024. Sudah habis pemilu itu kan. Betul. Ya. Jadi itu sudah habis pemilu. Pemilunya kan di bulan November. Betul. Ya. Jadi jujur saya belum terpikirkan itu. Belum ada rencana berarti ya Pak? Belum ada rencana, saya akan fokus dulu menyelesaikan tugas itu. Oke. Karena saya anggap ini tugas mulia juga, ya. Saya berkesempatan untuk bisa berkontribusi membangun daerah saya, ya, membangun Papua yang di mana saya lahir dan dibesarkan di tanah Papua itu. Jadi mudah-mudahan saya bisa melaksanakan amanah ini, dan saya yakin kalau semua saudara-saudara saya, ya, para tua-tua adat, ya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang ada di Papua itu semua kita Papua Barat Daya kita bersatu. Saya yakin ada filosofi, ya, yang biasa kita gunakan di Papua itu, ya. Maka kalau kita bekerja sungguh-sungguh di Papua itu, ya, kita akan menemukan tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Jadi itu filosofi yang harus kita pegang. Jadi kalau kita kerja sungguh-sungguh, sama-sama tadi merapatkan barisan kita, maka kita akan hal-hal yang tidak mungkin akan bisa terjadi. Oke, ya. Jadi sekarang fokusnya adalah untuk membangun Papua Barat Daya supaya lebih berdaya lagi. Betul. Dan juga nggak kalah saing nih dengan provinsi-provinsi lain. Ya, itu saya kira itu yang akan menjadi fokus perhatian saya, dan mohon dukungan, mohon doa, ya, dari semua pihak, terutama masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Mudah-mudahan Tuhan meridhoi dan memberkati segala upaya baik kita ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Musaad sudah datang ke Nusa Raya dan juga cerita-cerita nih bagaimana sebenarnya kondisi dan juga apa sih program yang tengah berjalan nih di Papua Barat Daya, provinsi kita yang paling cilik, yang paling muda ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak. Semoga nanti saya bisa datang ke sana, ke Raja Ampat, karena banyak orang yang mungkin belum tahu nih, masih ngiranya Raja Ampat tuh ada di Papua Barat, padahal ada di Papua Barat Daya. Ya, walaupun Raja Ampat sekarang itu nanti tanggal 11 September itu kita diundang sama UNESCO di Maroko untuk mendapatkan sertifikat,
ya, Raja Ampat sebagai geopark dunia. Geopark dunia. Ya, Wah, ini makin artinya- ramai aja orang iya, mungkin ke artinya Raja Ampat ya. akan menjadi milik dunia. Milik dunia. Tidak hanya milik Provinsi Papua Barat Daya. Jadi terbuka lah Jadi untuk siapapun. siapa saja silakan datang ya ke wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Kita tidak hanya punya Raja Ampat, ya kita punya Tambrau yang punya hutan dan aneka ragam hayati dan hayati yang ada di sana ya. Kemudian kita juga punya tadi Sorong Selatan. Sorong Selatan. Itu dikenal dengan 1001 sungai, Wih, punya 1001 sungai yang bermacam-macam. Di Maibrat juga kita punya danau-danau yang luar biasa dan punya kekayaan alam yang luar biasa. Jadi silakan datang dan saksikan sendiri, pasti Mantap lah di sana ya. mantap dan merasa bahagia di tempat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Oke, baik. Nah, terima kasih sahabat Kompas.com yang sudah menonton episode Nusa Raya kali ini. Saya Anastasia pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.